Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lahu an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena dengan dua mahkota nikmatlah yang paling penting, yakni nikmat sehat wal afiat dan nikmat kesempatan. Banyak orang yang di luar sana mempunyai nikmat kesempatan, tapi rasa nikmat kesehatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang memiliki nikmat sehat wal afiat, tapi tidak memiliki nikmat kesempatan untuk selalu berbaik hati atau selalu memiliki amal baik. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, barakallahu fi hayatikum dimanapun kalian berada. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti tentunya sangat asing mendengar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah setelah masanya zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Uzair alaihissalam adalah nabi yang ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun lamanya, lalu dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu masa di kota itu telah hancur lebur pasca peperangan. Sejauh mata memandang, disitulah terlihat reruntuhan rumah, dan sejauh mata memandang, disitulah terlihat banyak mayat-mayat yang bergelimpangan di atas tanah yang subur. Pada suatu hari, Nabi Uzair alaihissalam tengah berjalan keluar kota dan dengan mengendarai keledainya atau membawa keledainya beserta bekal makanan. Ketika pada tengah perjalanan, Nabi Uzair alaihissalam melihat satu pohon besar yang rindang untuk berteduh. Dia menunjukkan niatnya, dia meyakinkan niatnya untuk melepas lelah terlebih dahulu karena sudah jauh perjalanannya. Lalu berjalanlah Nabi Uzair alaihissalam ke pohon tersebut dan menambatkan keledainya ke pohon sebelahnya. Nabi Uzair alaihissalam duduk bersender, lalu membuka bekal makanannya dan memeras anggur untuk menjadikan minumannya. Di situ dia duduk dan termenung tentang keadaan kotanya. Nabi Uzair alaihissalam berkata pada dirinya, "Ya Allah, bagaimana cara Engkau menghidupkan manusia yang sudah bercampur dengan tanah, lalu Engkau bangkitkan lagi di akhirat, dan untuk mempertanggungjawabkan amal-amal yang sebelumnya?" Nabi Uzair alaihissalam sangat lelah. Matahari sangat terik, membuat lelahnya Nabi Uzair semakin menjadi. Dan tambah lagi, ada angin sepoi-sepoi yang membuatnya Nabi Uzair terlelap tidur. Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapannya dan mengirimkan satu malaikat, yaitu malaikat Israel, malaikat yang
akan mencabut nyawa Nabi Uzair alaihissalam. Seketika itu Nabi Uzair alaihissalam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Orang-orang yang di kota mencari tentang keberadaan Uzair alaihissalam bersama keluarganya. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, dan bulan berganti tahun, sampai 100 tahun. Orang-orang yang berada di kotanya tidak lagi menanyakannya, tidak lagi membicarakannya. Lalu ketika setelah 100 tahun, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tetap jasadnya menjadi utuh, dan tidak ada kurang dan tidak ada yang lebih. Pada saat itulah Nabi Uzair alaihissalam jasadnya, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ruh Nabi Uzair alaihissalam dan membangunkannya. Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat yang menjelma menjadi manusia. Ketika Nabi Uzair terbangun dari tidurnya, Nabi Uzair pun berkata atau bertanya kepada orang yang lewat tersebut, "Sudah berapa lamakah saya tidur di bawah pohon yang rindang ini?" Lalu seseorang yang merupakan jelmaan malaikat pun berbicara, "Kamu sudah tidur selama 100 tahun lamanya di bawah pohon rindang ini. Apakah benar?" Kata Nabi Uzair alaihissalam, "Saya telah tidur selama 100 tahun." "Baiklah kalau begitu, lihatlah di sekelilingmu, apakah ada perbedaan?" Nabi Uzair alaihissalam berkata, "Aku rasa aku baru tidur habis zuhur sampai matahari bergerak ke arah barat." "Baiklah kalau begitu," ucap seseorang yang menjelma menjadi malaikat itu. Lalu orang ini berkata, "Coba lihatlah, di mana keledaimu?" Pada saat itulah keledainya yang sudah menjadi tulang beluang, dan Nabi Uzair alaihissalam pun terkejut, heran, kenapa keledainya yang sudah menjadi tulang beluang, sedangkan makanannya yang masih tetap segar dan baik untuk dimakan. Seketika itu angin pun berhembus kencang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya keledai yang sudah menjadi tulang belulang itu dijadikan kembali keledai yang masih hidup, yang sudah lama 100 tahun lamanya ditambatkan di pohon tersebut. Ketika selesai semuanya, Nabi Uzair pun alaihissalam pulang dengan rasa terheran-heran sambil mengamati sekelilingnya, sambil mengamati kota-kotanya yang dulu merupakan kota mati, sekarang kota yang hidup. Yang dulu bergelimpangan mayat, sekarang sudah banyak orang yang berjualan, dan sudah banyak yang berlarian ke sana ke sini. Dan ketika pada sampai satu rumah, Nabi Uzair alaihissalam berkata kepada seorang nenek-nenek, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu kenal, ya nenek, rumah Nabi Uzair alaihissalam?" Si nenek itu pun menjawab dengan terkaget dan menjatuhkan sapunya waktu dia sedang menyapu. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa engkau menanyakan rumah Uzair? Bukankah dia sudah hilang selama 100 tahun lamanya? Untuk apa engkau mencari rumahnya?" Nabi Uzair alaihissalam teringat bahwa nenek ini adalah pelayan yang Nabi Uzair. Waktu itu berumur 20 tahun dan sekarang sudah berumur 120 tahun. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah, yaitu panjangnya umur. Akan tetapi nenek ini sedang mengalami penyakit, yaitu buta. Nabi Uzair pun berkata, "Saya ini Uzair." Dan nenek itu pun belum yakin bahwasanya kalau yang berbicara dengannya itu adalah Uzair alaihissalam.
Nenek itu bilang, kalau kamu Uzair, coba tolong kamu sembuhkan mata saya yang buta ini. Lalu Uzair alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengusapkan tangan ke kedua matanya sang pelayan tersebut. Lalu seketika matanya pun sembuh. Dan benar, nenek itu bergembira dan menyampaikan kabar gembira kepada seluruh kota yang berada, seluruh warga yang berada di kota itu, bahwasanya Uzair telah kembali. Nenek itu, pelayan itu sangat gembira luar biasa. Dan ketika Uzair sedang berjalan mengelilingi kota itu, ada segerombolan seseorang yang bertanya kepada Uzair, betulkah engkau ini Uzair, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum ini, untuk kaum kami? Ya, betul, kata Uzair alaihissalam. Saya adalah Uzair. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku atau telah menunjukkan kebesarannya kepadaku. Aku ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun lamanya. Lalu aku dihidupkan kembali. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kebesarannya atau mewujudkan kebesarannya kepadaku. Satu orang dari salah satu mereka berkata lagi, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika kota kami diserang, semuanya hancur lebur dan tidak ada satu kitab Taurat pun yang tersisa. Kata pemuda ini, sudahkah engkau mengajari kami isi kitab Taurat tersebut? Dan hanya engkaulah yang paham betul dan hafal betul isi kitab Taurat tersebut. Lalu hari demi hari Nabi Uzair alaihissalam pun kembali menyampaikan ajaran isi kitab Taurat itu. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah, barakallahu fi hayatikum dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu senantiasa melindungi kalian dari berbagai mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukuplah sekian kisah cerita tentang Nabi Uzair alaihissalam, dan kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf bila ada kekurangan, kata-kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri, dan bila ada kata-kata yang benar itu merupakan dari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.